Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas, bab 13 ayat 1 sampai ayat 9. Dimuliakan Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas caranya demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Minggu Prapaskah yang ketiga berdasarkan Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai ayat 9. Tema renungan adalah bertobat dan berbuah dalam kasih Allah. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada Minggu Prapaskah yang ketiga ini kita merenungkan Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai ayat 9. Dalam perikop ini, Yesus menyinggung tentang 2 peristiwa tragis yang terjadi di zamannya, yaitu pembunuhan orang-orang Galilea oleh Pilatus, dan yang kedua, runtuhnya menara di Siloam yang menewaskan 18 orang. Orang-orang bertanya-tanya, apakah mereka yang mengalami kejadian ini lebih berdosa daripada yang lain? Namun Yesus menegaskan bahwa bukan soal siapa yang lebih berdosa, tetapi bahwa semua orang dipanggil untuk bertobat. Dalam bacaan Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9 yang baru saja kita dengar, sekurang-kurangnya ada 3 hal pokok yang dapat dipakai sebagai bahan permenungan kita dalam minggu ini. Yang pertama, bertobat berarti kesempatan yang harus dimanfaatkan. Yesus berkata, "Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang demikian." Ini adalah panggilan yang tegas. Pertobatan bukan sekedar merasa menyesal, tetapi mengubah hati dan hidup kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kita sering berpikir bahwa dosa hanya milik mereka yang melakukan kejahatan besar. Namun Yesus mengingatkan bahwa setiap orang membutuhkan pertobatan, baik yang besar maupun kecil.
Prapaskah adalah waktu untuk introspeksi diri. Apakah hidup kita sudah sesuai dengan kehendak Allah? Apakah kita masih hidup dalam egoisme, dalam kemarahan, atau dalam kepura-puraan? Yang kedua, perumpamaan pohon ara menggambarkan kesabaran akan kasih Allah. Yesus melanjutkan pengajarannya dengan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Pemilik kebun ingin menebangnya, tetapi pengurus kebun meminta 1 tahun lagi untuk merawat dan memberi pupuk. Ini adalah gambaran tentang kesabaran Allah terhadap kita. Allah tidak serta-merta menghukum ketika kita jatuh dalam dosa. Allah memberikan kesempatan untuk bertobat dan berbuah. Namun, kesabaran ini bukan tanpa batas. Ada waktu di mana kita harus benar-benar mengambil langkah konkret untuk berubah. Ketiga, berbuah dalam hidup sehari-hari. Tanda pertobatan sejati adalah menghasilkan buah. Apa yang dimaksudkan dengan buah? Ungkapan tobat, tanda tobat sejati kita, sekurang-kurangnya menghasilkan 3 buah kehidupan. Yang pertama, buah iman. Maksudnya, meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, ekaristi, dan mendengarkan sabdanya. Yang kedua, buah kasih. Artinya menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap sesama, terutama mereka yang menderita. Ketiga, buah pengampunan. Maksudnya memaafkan dan berdamai dengan mereka yang menyakiti kita. Kita tidak dipanggil hanya untuk bertobat dalam hati, tetapi juga dalam tindakan nyata. Jika hidup kita tidak berubah, pertobatan kita akan setengah hati. Jika hidup kita tidak berubah, berarti pertobatan kita masih setengah hati. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Prapaskah adalah masa rahmat. Jangan menunda pertobatan karena kita tidak tahu kapan kesempatan itu akan habis. Tuhan Yesus memberi kita waktu dan kasih-Nya. Marilah kita memanfaatkan dengan baik agar kita tidak hanya selamat tetapi juga menjadi pohon yang menghasilkan buah yang lebat dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati.